Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, ini merupakan kegiatan aku ya teman-teman di sore hari jam 2 siang ya teman-teman. Jadi selama bulan puasa itu aku menyiapkan menu berbuka puasa itu dimulai dari jam 2 siang. Nah, ini di video kali ini aku awali dari nyuci piring ya teman-teman. Semoga teman-teman nggak bosan ngeliat aku yang videonya hanya beberes dan nyuci piring ya teman-teman. Nah, buat teman-teman sekalian gimana nih? Apakah sore ini udah masak? Dan kira-kira menu untuk berbuka puasa kali ini apa saja nih? Nah, kalau aku biasanya untuk menu berbuka itu yang simple-simple aja ya teman-teman. Dan di tahun ini aku itu selama berbulan puasa aku mengurangi yang namanya goreng-gorengan ya teman-teman. Dan mengurangi yang namanya minuman es-es. Jadi aku tahun ini tuh kalau puasa lebih suka yang namanya minum teh manis. Kadang juga teh manis anget ya teman-teman. Kadang juga aku sih pengennya minumnya yang dingin, cuman aku nggak menggunakan es batu. Jadi aku kalau bikin es teh manis itu cuman air es yang aku dinginin di kulkas. Jadi yang dinginnya itu dingin-dingin seger, nggak yang dingin-dingin banget ya teman-teman. Nah, di video kali ini aku lagi mau bikin Nutrijel ya teman-teman. Ini untuk menu berbuka puasa aku kali ini. Jadi ini nanti aku Nutrijelnya aku pakein susu untuk flanya, yang menu yang simpel-simpel aja ya teman-teman, karena anak aku juga suka banget yang namanya Nutrijel. Nah, ini aku cepetin aja teman-teman. Nutrijelnya udah selesai aku masak. Ini aku ancurin menggunakan sendok, lalu aku siram menggunakan susu yang udah aku cairin seperti ini. Dan ini nanti aku simpen aja di dalam kulkas, jadi nanti minumnya dalam keadaan dingin ya teman-teman, seger-seger gitu. Jadi aku nggak menggunakan es batu sama sekali, jadi cuman dingin-dingin gimana ya, dingin-dinginnya itu enak gitu kalau diminum, nggak yang bikin gigi ngilu gitu ya teman-teman. Nah, ini aku lanjut ya teman-teman. Ini aku mau ganti spray, dan ini jadwalnya aku untuk ganti spray teman-teman. Ini spraynya udah aku pakai sekitar 1 minggu dan ini harus diganti. Nah, ini buat teman-teman yang baru gabung di video aku, ini mau aku kasih tahu ya teman-teman, aku ini tinggalnya di kontrakan 3 petak. Jadi di kamar aku ini aku gunain kasur tingkat ya teman-teman. Jadi anak aku yang usianya 9 tahun tidurnya itu di atas ya teman-teman, dan yang di bawah itu aku bersama suami dan 2 anak aku. Jadi kalau untuk tidur berlima ini udah nggak muat lagi ya teman-teman, karena anak-anak udah semakin besar. Jadi makanya aku dan suami inisiatif untuk membuat kasur tingkat. Dan ini nanti insya Allah kalau seandainya punya rumah ini masih bisa dipakai teman-teman. Misal mereka punya kamar sendiri, ini bisa dipakai buat anak-anak. Ini muat sampai 5 anak bahkan lebih ya teman-teman, karena ini ukuran ranjangnya cukup besar. Yang ukuran kasur tingkat yang di atas itu 160 kali 200 dan yang di bawah itu 180 kali 200. Jadi ini udah termasuk yang king size-nya juga ya teman-teman, yang untuk yang bawah ini. Jadi untuk 5-6 anak itu masih muat ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau udah giliran ganti-ganti spray ini termasuk hal yang repot ya teman-teman, karena emang ini selain ranjangnya itu berat, juga ruangannya itu agak sempit ya teman-teman. Cuman enaknya itu kalau udah dipasang spraynya, ini itu apa ya, kayak kenceng gitu ya teman-teman spraynya, karena emang body dari ranjang tempat tidurnya itu benar-benar ngepres sama matras tempat tidurnya. Jadi kalau anak-anak suka pecicilan di atas atau lompat-lompat, ini bergesernya nggak terlalu yang berantakan ya teman-teman, karena emang spraynya itu kasurnya itu benar-benar ngepres sama ranjang tempat tidurnya. Jadi ini nggak bikin cepet berantakan. Dan ini aku udah selesai pasang spraynya, ini mau lanjut pasang sarung bantalnya. Ini kemarin sarung bantalnya aku cuci dan ini baru aku pasang ya teman-teman. Ini sebenarnya sarung bantal dari bantal aku ini sebenarnya bukan warna ini ya teman-teman, bukan warna putih atau kuning ini, bukan corak-corak ini. Ini sebenarnya sarung bantal juga. Aslinya itu bantal aku warnanya putih, cuman aku takut banget yang namanya kotor, karena kalau putih itu gampang banget kotor ya teman-teman. Makanya ini aku lapisin lagi sama sarung bantal yang ngepres gitu ya teman-teman. Jadi ini sarung bantalnya istilahnya di double gitu ya teman-teman.
karena aku nggak mau sarung bantal bawaan aslinya itu gampang kotor karena emang bawaannya itu warnanya putih banget. Dan ini kemarin aku beli bantalnya itu online ya teman-teman di salah satu aplikasi. Dan ini kalau teman-teman ada yang mau nanti aku kirim linknya ya teman-teman. Yang penting komen dulu di komentar di video aku ini. Dan ini udah selesai ngerapiin kasurnya. Ini aku melanjut untuk lipet-lipet bed covernya ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah untuk bagian kamar udah selesai. Ini aku lanjut di bagian ruang tamu. Nah kali ini itu ada jadwal bulanan aku ya teman-teman dan mingguan aku. Jadi kali ini aku mau bersihin sawang-sawang yang ada di lampu sama yang ada di gorden. Jadi itu merupakan kegiatan rutin aku setiap sebulan sekali untuk menghilangkan sawang-sawang ataupun apa ya namanya ya, sarang laba-laba yang ada di lampu ya teman-teman, yang ada di atas sama yang ada di gorden. Ini biasanya aku lakuin sebulan sekali dan ini adalah jadwalnya ya teman-teman. Ini sekalian aja aku mau bersihin sofa, jadi sekalian aku mau bersihin sawang yang ada di gorden juga. Jadi sawang-sawang yang ada di rumah itu wajib dibersihin ya teman-teman. Selain itu menjadi sarang penyakit, sawang-sawang itu juga mitosnya kalau terlalu banyak sawang di dalam rumah itu bisa apa ya, rezeki itu susah masuk ke dalam rumah ya teman-teman. Teman-teman pernah nggak dengar mitos seperti itu? Jadi kalau rumah terlalu banyak sawang nanti rezekinya itu susah masuk ya. Sebenarnya itu kita harus rajin aja teman-teman, dikasih mitos seperti itu supaya selalu rajin untuk membersihkan rumah, karena emang kalau rumah ada sawang-sawangnya itu nggak bagus banget ya teman-teman dilihat. Selain bikin rumah itu kotor juga bikin pemandangan nggak enak ya teman-teman. Nah biasanya aku menggunakan vakum seperti ini ya teman-teman untuk menghilangkan debu-debu yang ada di sofa. Ini vakumnya bagus banget ya teman-teman, ringan banget. Ini bukan vakum portable ya teman-teman, jadi ini vakum yang harus dicolokkan ke listrik. Nah karena di rumah aku ini menggunakan AC, jadi setiap aku ngevakum ini biasanya AC-nya aku matiin dulu karena emang dayanya nggak kuat ya teman-teman. Karena di rumah aku ini dayanya cuma 900 watt, jadi kalau setiap ngevakum ini aku usahakan supaya AC-nya dimatikan dulu, kalau enggak lampunya nanti jeplak ya teman-teman ataupun mati. Nah ini aku ngevakumin di bagian lampu ya teman-teman, yang lampu di atas ini sebenarnya lumayan banyak juga sawangnya, cuman karena di video aja nggak kelihatan. Ini harus dibersihin ya teman-teman. Nah ini karena debu yang ada di kipas ini juga udah mulai kelihatan, ini aku sekalian aja deh divakumin karena debu-debunya juga udah mulai banyak. Ini aku vakum-vakumin aja seperti ini. Nah buat teman-teman di rumah harus rajin-rajin ya teman-teman untuk membersihkan debu-debu yang ada di kipas, yang ada di TV ataupun yang ada di sofa, bahkan yang ada di gorden. Jadi sebenarnya rumah itu kalau nggak ada debu-debunya ataupun rajin untuk ngelap-ngelapnya, rumah itu akan terlihat berbeda ya teman-teman ketimbang rumah yang rajin dibersihin, dilap-lap. Karena apa ya teman-teman, kelihatannya sepele banget ya teman-teman untuk bersihin debu-debu yang ada di rumah, padahal itu akan terlihat banget perbedaannya rumah yang sering dilap-lap sama yang gak dilap-lap. Jadi misal kalau kita tuh rajin membersihkan rumah, rajin untuk ngelap-ngelapin debu-debunya, rumah itu terlihat lebih terang ya teman-teman, lebih apa ya, warna dari rumah itu terlihat ketimbang rumah yang gak rajin dilap-lap ya teman-teman. Jadi warna dari barang-barang yang di rumah kita tuh kalau misal terlalu banyak debunya, warnanya kayak kelihatan sama, kayak apa ya, semuanya warna abu-abu karena emang tertutup sama debu. Jadi buat teman-teman sekalian lebih rajin lagi untuk membersihkan rumahnya dari debu-debu ya teman-teman, karena selain membuat rumah kita itu lebih kelihatan fresh, lebih segar, juga kita terhindar dari penyakit ya teman-teman, terutama apalagi kalau kita punya anak. Kalau ada debu-debu di rumah itu bisa menyebabkan yang namanya batuk, bahkan alergi. Nah ini aku lanjut ya teman-teman, udah selesai ngevakum-vakumnya. Ini aku lanjut seperti biasa nyapu di bawah kolong, karena ini kolongnya lumayan berantakan karena anak aku suka banget yang namanya main di bawah kolong. Ini setiap hari berantakan ya, setiap hari juga
juga aku harus ngeberesinnya karena anak-anak itu suka banget main di sini ya teman-teman. Jadi itu kalau di bawah kolong sini tuh anak-anak suka duduk, bahkan kadang juga makan di bawah sini ya teman-teman. Ya namanya anak-anak ya teman-teman, ada aja tingkah lakunya, bahkan makan aja harus di bawah kolong. Tapi ya mau gimana lagi, yang penting dia mau makan ya harus dibiarin aja deh. Nanti kalau ada yang kotor baru kita beresin lagi. Nah ini aku lanjut nyapu di bagian depan ya teman-teman, udah selesai di bawah kolongnya. Jadi enaknya tuh kalau punya rumah minimalis seperti aku, kontrakan 3 petak seperti ini, itu dalam hal nyapu dan beberes itu cepet banget ya teman-teman. Kayak nyapu, ngepel, beberes rumahnya itu cepet banget. Berantakannya juga cepet banget ya teman-teman, karena emang ruangannya sangat kecil. Jadi kalau ruangan minimalis seperti ini itu kalau ada hal yang berantakan itu memang harus segera diberesin ya teman-teman, supaya ruangannya itu lebih terlihat lega. Karena kalau semuanya berantakan, rumahnya itu terlihat lebih sumpek ya teman-teman. Jadi harus rajin-rajin untuk selalu diberesin supaya enggak terlalu berantakan. Nah ini aku lanjut ngepel ya teman-teman. Seperti biasa aku kalau ngepel rumah itu bagian kolong dapur ini selalu aku pel karena di bawah kolong ini selalu ketumpahan air ya teman-teman. Kadang anak aku suka ngambilin air itu selalu tumpah, bahkan aku kalau nyuci piring itu juga airnya suka ngalir ke bawah. Jadi ini di bawah kolong ini harus rajin diberesin ya teman-teman supaya enggak lembab dan kotor. Jadi di bawah kolong ini aku suka nyimpan mainan anak aku, ada galon, ada gas, sama peralatan masak aku. Jadi enaknya itu kalau di bawah kolong ini kalau rajin dibersihin itu nggak ada kecoa ya teman-teman, apalagi tikus. Jadi kita itu nggak geli kalau ngelihat di bawah kolong kalau kita rajin ngebersihin. Dan semalam itu kolong dapurnya ini aku pasangin wallpaper ya teman-teman, wallpaper seperti putih yang hijau itu. Jadi supaya semua ruangannya itu kebagian wallpaper, jadi aku nggak lupa untuk pasang wallpaper juga di bawah kolong sini supaya harapannya supaya lebih kelihatan bersih aja ya teman-teman kalau dipasangin wallpaper ketimbang enggak dipasangin wallpaper. Jadi ini semalam aku pasang wall foam, aku pasang sendiri karena suami aku nggak bisa masanginnya. Maksudnya itu dia nggak ada waktu buat masangin karena udah sibuk kerja ya teman-teman. Jadi semalam ini aku pasangin, cuman nggak aku rekam pas pemasangannya, tapi alhamdulillah rapi juga. Karena kalau dia yang masang juga kasihan sebenarnya karena ini lumayan sempit sementara badan suami aku itu lumayan besar. Jadi ya udah deh, aku aja yang ngalah untuk masangin wallpapernya. Dan ini alhamdulillah udah selesai ngepelnya. Ini aku lanjut sapu-sapu karena ada sampah-sampahnya ya teman-teman. Dan ini aku lanjut ngepel di bagian kamar dan ruang tamu. Jadi gitu ya teman-teman, kalau punya rumah mini, kalau urusan ngepel-ngepel itu hal yang paling cepet dilakukan ya teman-teman, karena ruangan aku ini juga kecil, cuman beberapa keramik doang. Jadi kalau urusan ngepel-ngepel itu segaris lurus aja ya teman-teman seperti ini. Jadi dalam hal ngepel-ngepel itu enggak terlalu yang gimana-gimana, yang capeknya ekstra enggak, karena emang ruangannya itu enggak luas ya teman-teman. Apalagi kalau di depan itu kan aku pasang karpet ya teman-teman. Jadi yang dipel itu ya atau yang dibersihin itu ya cuman 2 balok atau dua blok keramik ya teman-teman yang harus dipel. Jadi dalam hal ngepel-ngepel seperti ini ya cepet banget selesainya teman-teman. Nah buat teman-teman yang selalu datang ke video aku, semoga kalian gak bosan-bosan ya teman-teman untuk ngeliat video aku yang kerjanya hanya beberes-beres rumah. Jadi tujuannya aku bikin video beberes rumah ini supaya teman-teman sekalian lebih termotivasi lagi dalam beberes rumah. Karena aku sejujurnya nggak terlalu yang namanya hobi banget beberes rumah, cuman semenjak aku bikin video tentang beberes rumah aku lebih hobi ya teman-teman. Nggak tahu kenapa aku sekarang lebih hobi dalam beberes rumah, jadi kayak hobi baru gitulah beberes rumahnya, ketimbang kemarin itu aku nggak bikin video ataupun channel tentang ibu rumah tangga yang kerjanya beberes-beres rumah. Dan ini aku lanjut ya teman-teman, di video kali ini aku lagi masak. Seperti biasa aku tuh kalau masak nggak menggunakan magicom ya teman-teman, aku menggunakan manual di kompor gas. Jadi dari awal nikah itu aku nggak pernah yang namanya pakai magicom, sekitar udah 10 tahun yang lalu.
Dan ini aku lanjut ya teman-teman, untuk masaknya aku cepetin aja. Di situ tadi aku ada goreng tahu, nyambel tahu, dan lanjut bikin sop untuk anak aku. Dan ini menu berbuka puasa aku kali ini ya teman-teman, ada kerupuk, ada pudingnya tadi aku bikinin apa namanya, Nutrijel ya teman-teman. Ada sambal tahu, ada sambal terasi sisa semalam. Dan inilah menu untuk berbuka kali ini. Semoga teman-teman terinspirasi untuk ataupun gak bingung lagi untuk menu berbuka puasanya. Jadi masak ini aja, tahu sambal ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah udah nyampe buka puasa, dan seperti inilah keadaan aku ataupun suasana berbuka aku di rumah. Dan seperti biasa aku tuh berbukanya bareng anak-anak aja teman-teman, karena suami aku juga belum pulang kerja. Dan terima kasih ya teman-teman udah nyaksin video aku, semoga video aku bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.